What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I wish all of you have a lovely weekend. Yes, jumpa lagi di episode ke-133. Kemarin kita sudah membahas preview match Premier League di matchday ke-16 antara Chelsea versus Brentford. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Ya, match kali ini CBC dapat kabar SCTV itu ternyata akan menayangkan match yang akan berlangsung pada hari Senin tanggal 16 pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan kabar baik lainnya itu adalah CBC kemungkinan besar akan kembali mengadakan watch along atau nonton bareng menemani para members dari Sobat CBC yang di rumah mungkin nonton pertandingan tersebut sendirian ya. Jadi CBC itu akan berinteraksi bersama para members di sepanjang pertandingan bertukar pikiran ya, supaya kita semua ini pada saat menonton ini tidak ngantuk guys. So, buat teman-teman yang juga mau menemani untuk CBC nobar bareng kalian, langsung saja join membership dari Sobat CBC supaya nanti kita bisa join bareng di live watch along. Oke, seperti biasa sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali nonton channel CBC ini dapat juga klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar update informasi terkait Chelsea Football Club. Oke, without further ado, let's get started. Kemarin, saat pertandingan versus Tottenham, kita melihat our striker Nicholas Jackson itu kan sedang eh, apa ya, terkena mental ya. Yang jujur CBC melihat ini adalah suatu mentalitas yang sudah bertumbuh di dalam diri Nicholas Jackson, di mana kemarin itu dia membuktikan dengan ketidakpuasan penampilannya dia. Meskipun di musim ini dia itu sudah memberikan penampilan yang luar biasa. Namun karena kemarin itu dia tidak perform, maka dia terlihat sedih ataupun kesal, bahkan sampai menangis dengan dirinya sendiri karena penampilan buruknya pada match tersebut. Ya, kita bisa lihat dia berjalan sambil menangis dengan langkah gontainya. Dia ini menuju ke bench saat diganti oleh Christopher Nkunku. Dan setelah kejadian tersebut, kita bisa lihat juga dia itu menangis saat duduk di bench. Ya, inilah mentalitas yang CBC mau. Tidak hanya oleh Nicholas Jackson itu dapat terjadi, tapi CBC berharap dapat terjadi pada seluruh pemain Chelsea, bahwa pada saat kalian itu penampilannya buruk, ya, kalian itu harus menyesali dan merenungkan kenapa saya tidak bisa melakukan hal yang lebih baik di pertandingan tersebut, ya, dan apa yang bisa saya deliver untuk memberikan penampilan yang terbaik, bukannya malah marah-marah saat diganti, ya. Karena pada saat kita bermain jelek, ya, kita tidak pantas untuk marah-marah pada saat kita diganti oleh pelatih kita. Nah, ini mentalitas yang CBC mau untuk dipelihara oleh semua member squad dari Chelsea, karena seperti pesan CBC yang kemarin kepada Roberto Sanchez, bahwa terkadang baik saja itu tidak cukup, tapi kita harus memberikan yang terbaik. Yes, kita berharap Nicholas Jackson ini getting better and better week in, week out, ya, untuk membuktikan dirinya itu menjadi striker yang dapat diandalkan di sepanjang musim ini hingga mungkin tahun-tahun terdepan.
Karena, nah, ini ada yang cukup menarik terkait posisi striker, di mana kita mendapat kabar dari Kapten Timnas Nigeria, dikutip dari Talksport. Nigeria Kapten Trost Ekong mengenai Victor Osimhen. Saya dapat bilang ke Anda, dia itu adalah fans Chelsea. Saya dapat mengkonfirmasi hal itu. Dia teammate yang baik. Di depan gawang dia dapat saja menjadi sangat rakus. Tapi dia ini adalah seseorang yang berbicara di depan tim di dalam ruang ganti. Dia adalah pemimpin sejati dan saya yakin dia tidak lama akan menjadi kapten. See, apa yang CBC pernah bahas di bulan Agustus lalu ya, pada saat masih hot-hotnya bursa transfer, ya kan? CBC sempat bilang bahwa Osimhen ini adalah fans dari Chelsea dan nampaknya ini itu adalah fakta, guys, karena hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kapten Timnas Nigeria itu sendiri, ya, yaitu timnas yang dibela oleh Victor Osimhen. Jadi menurut CBC, balik lagi pertanyaannya, apakah kita ini serius untuk menjadi penantang juara Liga dan mempersiapkan tim di Liga Champions? Kalau iya, maka Osimhen ini adalah salah satu jawabannya. Dengan catatan kita harus memprioritaskan kiper dan juga central back baru, ya. Baru kita beralih ke pandangan ke striker. Dan CBC yakin dengan Osimhen menjadi teammates-nya dari Jackson, mestinya Jackson ini dapat belajar banyak dan menganggap si Osimhen ini sebagai role model dia ya, sehingga dia dapat belajar langsung kepada role model. Karena kita tahu kualitas individu dari Victor Osimhen, sehingga dia ini diharapkan dapat menjadi mentor yang tepat buat Nicholas Jackson. Ya, bila saja Osimhen itu datang, maka mereka berdua ini unstoppable ya guys. Tapi bisa saja kemungkinan itu akan terjadi bahwa pada saat Osimhen datang, si Jackson ini akan dipinjamkan untuk tetap menjaga asanya untuk bermain regular sebagai striker ya guys. So we will see. Next kita akan berbicara terkait uh, Marc Cucurella, yaitu di posisi left back. Dan ada rumor transfer nampaknya. Dikutip dari The Athletic, Chelsea sedang mengamati Bayern Munchen left back Alphonso Davies. Ya, dengan kita sudah punya important player di left back ya, yaitu Marc Cucurella yang sejauh ini tampil brilian, maka sebagai backup sih bisa rasa Renato Vega itu sudah cukup ya. Apalagi ada Ben Chilwell di situ. Meskipun kita tahu Ben Chilwell ini di bulan Januari nanti akan berusaha pergi karena kesempatan yang dia dapatkan bermain untuk turun itu sangat kecil. Ya, seingat CBC dia hanya turun 1 atau 2 kali ya, yaitu pun di Carabao Cup. Ya, ngomong-ngomong mengenai Ben Chilwell, dikutip dari Rudy Galetti, Manchester United telah membuat daftar pendek 3 pemain left back, di mana termasuk pemain Chelsea 27 tahun Ben Chilwell dari Chelsea. Mereka juga tertarik pada Ed Murray yang dimana juga sedang dalam pengamatan oleh Chelsea juga. So, bila Ben Chilwell ini jadi beneran pergi, maka squad yang memenangkan Champions League kedua buat Chelsea 3 tahun lalu itu sudah habis. Tersisa Reece James saja ya teman-teman. CBC berharap Ben Chilwell ini dapat kembali bermain dan Chelsea akan mendapatkan fee yang lumayan dari hasil penjualannya nanti. Mengingat Chilwell ini juga salah satu pemain yang bergaji besar di Chelsea. Ya, kalau tidak salah dia ini terbesar kedua setelah Reece James. Oke, next. Chelsea
nampaknya ini sedang berusaha mendatangkan replika dari Cole Palmer, yaitu dari Argentina. Ya, dikutip dari Noticas River, Chelsea melakukan pengamatan pada River Plate attacking midfielder Franco Mastatuono dan berencana akan all out untuk berusaha mendapatkan atau mengamankan servis dari pemain ini. Pemain Argentina U20 ini mempunyai 45 juta euro release clause dalam kontrak dia. Liverpool dan Paris Saint-Germain juga tertarik dan ternyata sejak Juli Real Madrid itu sudah mengamati Mas Tantuono ya guys. Wow, luar biasa. CBC berharap Chelsea ini dapat mengangkut pemain brilian ini ya. Just in case jika benar-benar Real Madrid itu berani menawar 200 juta euro kepada Chelsea. Karena teman-teman ya, Franco ini kalau teman-teman lihat itu adalah pemain multi Atlanta. Nah, akselerasinya cakep, dribblingnya oke, shootingnya itu luar biasa, serta free kicknya itu sangat menawan. Wah, lengkap ya guys. Benar-benar komplit dari pemain yang satu ini. Mana lagi usianya itu baru 17 tahun nih. Jadi kita patut tunggu update kabar kelanjutannya dari Franco ini ya guys. Next, goalkeeper position. Nah, ada kabar baru nih guys. Dikutip dari Marca, ide Kepa Arrizabalaga adalah kembali ke Chelsea setelah menghabiskan peminjaman sementara di Bournemouth. Ya, seperti yang kita ketahui, posisi ini itu Chelsea mempunyai hampir selusin kiper ya. Di mana diantaranya ada di beberapa klub ya. CBC sebut saja beberapa pemain senior, ada Sanchez, Jorgensen, Bettinelli, sedangkan yang dalam masa peminjaman ada Kepa Arrizabalaga, kemudian Petrovic, Slonina, dan belum lagi ada kiper masa depan yang akan datang di musim panas nanti, di mana dia ini digadang-gadang sebagai titisan dari Thibaut Courtois. So, menurut CBC, rencana Kepa untuk kembali ke Chelsea itu semakin kecil tampaknya. Kecuali Kepa ini berhasil melakukan penyelamatan yang sangat luar biasa sepanjang musim ini dan membawa Bournemouth itu masuk ke peringkat ke-6 ya, untuk mereka ini dapat tembus ke Liga Eropa. Ya, minimal Conference League. We will see, guys. Oke. Next, kita mendapat kabar dari pemain tim B Chelsea yang kemarin itu bermain buruk saat melawan Astana. Dikutip dari Calcio Mercato, AC Milan berada di posisi terdepan untuk mendapatkan gelanggang Chelsea karena Chukwuemeka, karena sang pemain telah mengatakan iya untuk pindah ke San Siro. Yes, finally ada kabar yang baik buat kondisi dari Carne setelah performance buruknya versus Astana. Ya, CBC itu yakin bahwa kemungkinan itu adalah penampilan terakhir dari dia di musim ini. Ya, so sad. Ya, tapi mau gimana lagi? Cedera ini telah menghancurkan potensi dari Carne, di mana dia ini sebelumnya di awal musim lalu itu tampil cukup impresif, sayang sekali karena terkena cedera. Dan di musim ini ya sudah kembali fit, tapi ternyata performancenya itu sangat-sangat jauh dari yang kita harapkan. Dan dengan dia ini ke AC Milan ya, maka semakin kuat juga nuansa Chelsea di AC Milan yang sangat kental Chelsea-nya. Bahkan bisa dikatakan AC Milan ini adalah Chelsea-nya di Liga Italia. Karena kita tahu di sana sudah ada Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Morata, Tammy Abraham, bahkan sebelumnya itu ada Oliver Giroud ya. Oke, jadi ditambah nanti dengan pemain ke-6 berarti ya karena akan gabung ke sana. Jadi setengah squad itu adalah squad dari sebelum ex Chelsea ya. Oke,
I think that's all di episode ke-132 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Happy weekend. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.